kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 48 kalau saya. Iya, baris 10 sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'adil hijjah wa muslimun anhu afdalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil laili wa afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharrami syahrullahil muharramu Syahrullahil muharrami apa muharramu? Syahrullahil muharramu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muallifu rahimallahu taala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum wa Abu Dawud. Dan Imam Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'adil hijjah, adalah beliau puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Berarti hari apa? Hari Arafah apa hari Tarwiyah? Hari Arafah. Tanggal 10 Lebaran dia. Lebaran namanya apa? Idul Adha atau apa? Yaumun Nahar. Hak ya, bukan hak ya. Kalau nahri sungai. Kalau nahri penyembelihan. Hari penyembelihan. Jadi Nabi puasa tanggal 9. Wa muslimun anhu, dan Imam Muslim daripadanya, dari Nabi ya. Afdalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail. Afdal apa? Salat yang paling afdal sesudah salat wajib, yaitu salat di tengah malam. Makanya berat ya salat tengah malam ya. Jadi sebelum salat diwajibkan, terlebih dahulu salat malam dulu ya, baru disyariatkannya salat wajib. Raq'atani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. Salat di tengah malam cuma 2 rakaat. Raq'atani fi jawfil laili khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Ada yang punya kekayaan sampai sedunia serta isinya? Enggak punya. Ya. Yang punya siapa? Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bangun malam untuk sholat 2 rakaat. Apalagi sholatnya banyak ya. Itu kalau kita sholat 2 rakaat wudu, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat tahajud awalnya, witir itu dianggap 2 rakaatani, 2 rakaat saja atau 10 rakaat ya. Kan kita kan jumlahnya 10 ya. Kalau kita jumlahin 2 rakaat wudu, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat hajat, 5 kali 2 10 kan? Itu dianggap 2 apa dianggap 10 ya?
Yang ke-10 ya? Iya. Ibu sholat tahajudnya berapa rakaat? Sholat tahajud bukan sholat hajat. Hah? Iya. Tahajud usolli sunat tahajud. 4 rakaat. 2 rakaat. Kadang ngikutin itu sih, ngikutin kayak tarawih. Kadang kalau lagi. Jadi sholat tahajud aja 8 rakaat. Kalau ngikutin. Kemudian nanti istikharah. Enggak, tahajud doang. Semaunya seininya. Ini saya nanya, kalau 2 rakaat, 2 rakaat tapi beda nama gitu ya. Sholat wudu, sholat yang tadi itu yang 5 tuh ya. Kan berarti kan 10. Itu hitung-hitungannya kita sholat 10 rakaat. Masuk kepada sholat 2 rakaat apa sholat 10 ya? Ya, Allah yang tahu. Yang tinggi. Nanti tanya mau Sabtu dah. Karena memang sholat tahajud itu 8 rakaat ya. Iya, bagus. Nah itu 8 rakaat itu emang plok tahajud doang. Nanti beda lagi kalau mau sholat lagi. Hajat, istikharah kan berarti lebih dari 8 rakaat. Iya. Bangunnya jam. Bangun. Ini mah bangunnya 3:30. Setengah 4 kamar mandinya kamar mandi setengah jam. Jam 4. Jangan lagi subuh ya. Zikirnya. Belum zikir. Ya Allah. Oh, jadi ibu begitu ya? Pak. Jadi 8 rakaat tahajud aja tuh ya. Kalau lagi mood. Jadi ibu sholatnya lebih dari maksudnya saya nanya supaya masa saya kalah sih gitu kan boleh kan? Boleh. Makanya saya nanya 8 rakaat tahajud doang kan? Nanti ada hajatnya gitu. Ada witir mah udah duluan saya supaya jangan supaya jangan ketinggalan nih gitu ya. Walaupun nanti enggak sholat tahajud misalnya gitu ya. Dan buat ini masih mikir jangan enggak sholat tahajud gitu ya. Pokoknya aman deh udah witir gitu. Andai pun nanti enggak kebagian waktunya witir udah gitu ya. Udah aman. Nah, jadi ibu-ibu nih kan udah 8 rakaat nih tahajud. Nanti sholat istikharah, sholat hajat gitu ya. Berarti lebih dari 8 rakaat kan ya? Mantap. Oh, saya kalah deh nih. Nanti malam saya bangun. Iya kan? Iya. Nggak usah pakai jam 3 mah kemalaman. Nanti tidur lagi saya kalau begitu. Nggak sholat. Nah, Berarti kalau sholatnya kan kesiangan. sholat subuh. Bukan Sholat tahajud. Terus katanya bisa sekalian udah sesudah subuh bisa ini lagi. Sholat malam mah atau adanya bukan ada yang begitu loh. Maksudnya enggak saya nanya. Enggak ada. Kan Udah lewat. Tahajud mah adanya di malam. Tahajud ada kecuali misalnya sholat hajat. Nah, sholat hajat kan nggak ada waktu. Ya, sholat hajat, sholat istikharah. Tapi kalau sholat tahajud, sholat witir ya memang aja di malam hari, gitu, nggak bisa diganti. Ya. Kalau misalnya ibu sholat sunat qobliyah, tadi nggak sholat sunat qobliyah nih, takut terburu-buru gitu kan? Ini sholat udah mepet nih kayaknya. Udah langsung aja sholat subuh, misalnya gitu ya, sholat subuh. Tahu-tahu alhamdulillah nih masih ada waktu subuh. Udah sholat bangun lagi sholat sunat qobliyah qodoan nggak apa-apa. Itu ada tamu. Oh iya itu iya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ibu maaf ya. Ya. Jadi boleh tuh kalau kayak begitu. Sholat hajat kan ada ininya ya.
ada maksudnya kalau witir sama tahajud memang adanya di malam. Kalau hajat, taubat itu kan adanya kapan waktu aja. Mungkin itu kali bisa nanti ngerjain lagi setelah habis sholat itu, selain sholat witir sama sholat tahajud. Kan ada gini Bu, ada kan gini, waktu udah cerita belum ya? Anggap aja belum ya. Waktu yang diharamkan itu kan ada 5 ya. Tengah hari, ketika matahari ada di tengah langit, udah belum? Belum. Kemudian ba'da subuh, ba'da subuh, matahari sedang terbit banget. Terus matahari sedang tengah di atas langit, itu kan belum masuk sewaktu zuhur. Ya. Matahari sedang terbit belum masuk waktu isyraq. Terus ba'da subuh udah ya. Tadi apa tadi? Ba'da subuh. Matahari sedang terbit. Matahari sedang ada di tengah langit. Matahari ba'da asar. Matahari sedang terbenam. Itu 5 yang enggak boleh. Itu kalau kita mengerjakannya sholat yang mutaakhir sama yang muqorin. Yang mutaakhir yang nggak boleh. Tapi kalau mutaqaddim boleh. Apa itu mutaqaddim? Yang udah duluan. Maksudnya apa yang udah duluan? Ini sholat qobliyah, kan saya sholat subuh nih, ya. Tadi saya nggak sholat qobliyah. Saya tadi nggak sholat qobliyah. Boleh nggak saya sholat qodho? Padahal kan abis subuh nggak boleh. Sholat sunnah. Boleh nggak sholat sunnah abis subuh? Nggak boleh kan? Nggak boleh sholat ba'da subuh. Tapi boleh itu. Kenapa? Karena sebabnya sebab mutaqaddim. Ya, sebab yang udah terdahulu. Mestinya kalau qobliyah itu sebelum subuh. Tapi kok ini dikerjainnya habis subuh, qodhoan. Penjelasan saya Pak. Niatnya qodhoan. Kayak misalnya ibu gini, ibu datang nih ke masjid, ke mushola. Sudah iqomah, jangan repot sholat sunnah qobliyah subuh. Langsung ikut imam berjamaah. Maka kita dapat 27. Ya kan? Nanti habis subuh langsung bangun sholat sunat qobliyah subuh qodhoan. Itu apa? Sebab mutaqaddim, kecuali yang ada sebabnya. Sebab apa? Sebab mutaqaddim yang udah berlalu gitu. Kalau yang mutaakhir nggak boleh. Sebab mutaakhir misalnya kita mau berangkat musafir ba'da subuh, ba'da asar, mau sholat mau musafir ba'da asar. Ba'da asar boleh nggak sholat musafir? Nggak boleh. Sedangkan musafirnya ba'da asar. Usahakan aja musafirnya ba'da zuhur ya, kalau gitu ya. Supaya apa? Supaya kita dapat sholat safar. Jadi nggak boleh. Kalau sholat mau berangkat habis asar, sholatnya habis asar, nggak boleh. Kalau sebelumnya sebelum sholat fardu asar, boleh kali ya. Sholat safar dulu baru sholat gitu, iya. Jadi nggak boleh ba'da asar. Karena apa? Karena musafirnya mau berangkatnya ba'da asar. Iya, benar deh kali ya. Ya begitu kok pakai kali ya. ya suka gitu ada. Kalau mau aku suka sebelum subuh. Oh gitu.
Jadi sebelum subuh sholat safarnya gitu. Itu maksudnya kemokorin tuh ya. Jadi sebabnya sebab mokorin tuh boleh itu. Misal ada pengajian habis asar di masjid. Sholat bayar masjid. Kalau mokorin ini contohnya kayak begini, misalnya gerhana matahari. Ada nggak gerhana matahari muncul gerhananya ba'da asar? Biasanya gerhana matahari kapan? Siang, tengah hari. Misalnya tengah hari ada di atas langit, belum masuk waktu johor. Ya, kan nggak boleh. Tapi boleh itu. Kenapa? Karena kita punya sebab sholat yang ada sebabnya yang mukorin. Mukorin itu yang bareng. Ibu misalnya gerhana nih, gerhana. Kan kita dianjurkan sunnah melaksanakan sholat gerhana. Pas giliran gerhana belum datang, udah disyariatin belum sholat sunnah gerhana? Belum. Pas giliran udah habis gerhana, masih disyariatin nggak? Enggak. Nah, itu bareng namanya sebab mukorin. Jadi pas giliran gerhana terjadi, maka pada saat itu kita sholat. Ternyata saatnya saat sedang sedang lagi di tengah itu, di tengah langit. Waktu apa? Waktu haram. Iya, waktu haram. Kirain haram. Kalau tahiyat masjid boleh nggak? Boleh aja. Dan masuk mukorin apa enggak tuh ya kalau kayak begitu ya? Mukorin itu bareng, sebab bareng. Gini, tahiyat masjid itu masuk ke sabab apa masuk ke waktu? Sebab, masuk ke sebab. Kita masuk ke dalam masjid disunatkan tahiyat masjid, ya kan gitu. Nah pas giliran kita masuk ke dalam masjid maka disyariatkan supaya salat sunat tahiyat masjid. Kapan waktunya? Ba'da asar. Sedangkan ba'da asar nggak boleh. Sedangkan tahiyat masjid nggak boleh kita laksanakan kalau udah duduk. Kalau kita nungguin ba'da maghrib, ya keburu capek ya diri aja ya. Kita nungguin ba'da maghrib gitu. Kalau musafir masih mendingan. Ya tunggu aja nanti ba'da maghrib kita musafir. Tapi nanti ketinggalan juga ya. Kira-kira udah sholat tahiyat masjidnya di rumah aja. Nanti kan di masjid kan kita nggak usah tahiyat masjid, bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Itu bisa mukorin boleh itu. Sebab mukorin. Ya walaupun udah ba'da asar. Jadi sebabnya ada 3 tuh. Ada sebab. Jadi ada sebab, ada waktu. Salat hajat sebab apa waktu? Sebab. Iya, kita punya hajat, salat sunnah gitu. Istikharah sebab apa waktu? Sebab. Witir waktu. Duha waktu. Boleh nggak habis zuhur? Nggak boleh. Itu kali itu pertanyaan. Kalau misalnya nggak sempat sholat duha, habis zuhur kita kodok duha. Rajin amat sih. Ada nggak yang sholat sunat duha kodokan? Nggak ada ya. Yang wajib aja. Ya wajib aja tengah ya. Iya. Kan udah habis duhanya. Dengan datangnya sholat zuhur. Qobliyah zuhur. Itu mah lain lagi, bukan duha. Iya. Ini mah lagi ngomongin boleh enggak sholat sunat qada duha gitu ya. Ada kali yang rajin mah. Itu ibu tadi nanya. Iya.
Sholat malam itu Pak. Oh, sholat malam sama aja. Iya. Sholat malam sabab apa waktu? Tadi nanya tahajud kan, tahajud witir itu kan sholat malam. Sebab ini lagi ngomongin sholat ya, jadi kesono-sono ya. Nggak apa-apa ya. Wa muslimun anhu afdalus sholati badal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Ketemu. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Ini buat nyari selamat ini Muharram aja. Nggak Muharram. Muharram apa Muharrami? Muharramu ya. Mu. Karena syahru. Iya. Jadi bukan dilihat dari syahrullahi-nya, bukan. Tapi dilihatnya syahrunya. Dan Imam Muslim bukan. Dan afdalnya puasa sesudah bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Masih bicara Muharram ya Bu ya? Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Anasin. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajaba asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali man sama yauman min rajaba saqahullahu min dzalikan nahri. Dari Imam Baihaqi dari Anas dari Sayyid Anas, sesungguhnya inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai yang dinamakan yuqalu lahu Rajab, yang dinamakan sungai Rajab. Kayaknya saya pernah dengar ada yang bilang bid'ah. Asyaddu bayadan minal bukan bid'ah, hadis dhaif. Tapi enggak apa-apa ya. Asyaddu bayadan minal labani. Putihnya apa sih asyaddu bayadan? Sangat ya, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman, barang siapa yang puasa satu hari saja dari bulan Rajab, Allah akan berikan minum kepada dia dari sungai ini. Subhanallah. Lanjut ya. Wa huwa Turmudzi anhu afdalus shaumi ba'da Ramadana Sya'banu Ramadan afdalus shaumi ba'da Ramadana Sya'banu li ta'zimi Ramadana wa afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadana wan Nasa'i wal Baihaqi an Anasin radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la faqala inni idan Sa'imun. Iya. Wa huwa Turmudzi ya. Wa huwa wa Turmudzi dan Imam Turmudzi. Dia ini kemana ya? Dia ke Imam Baihaqi ya. Tadi kan di atas Imam Baihaqi ya. Dari Anas ya. Atau Imam Anas nih, wa huwa wa Turmudzi dan Imam Turmudzi. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Oh ya, dari Anas. Dari Sayyid Anas. Sayyid Anas ini sahabat ya, Turmudzi tabi'in ya. Ibu
sahabat itu siapa? Orang yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi. Kalau tabiin, orang yang hidup di zaman sahabat. Ya. Jadi kalau Turmudi ini tabiin. Kalau Anas sahabat. Anas sahabat karena hidup di zaman Nabi. Imam Turmudi hidup tabiin. Tabiin apa tabiin? Tabiin. Abdalus saumi itu ya. Abdalus udah itu tadi ya? Belum. Oh sekarang. Abdalus saumi ba'da Ramadan Sya'ban. Paling afdal puasa sesudah Ramadan. Ramadan ini puasa wajib ya Bu ya? Yaitu puasa bulan Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, karena mengagungkan Ramadan. Jadi untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, maka bulan Sya'ban dianjurkan untuk puasa, karena puasa di bulan Sya'ban adalah puasa yang paling afdal. Ramadan diapit ya. Diapit oleh Sya'ban. Oh bukan. Bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang mulia. Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi subhanallah, Allah kasih nama-nama bulan itu banyak yang mulia jadinya. Bukan cuma 4. Bulan yang mulia itu kan Asyhurul Hurum ada 4. Apa itu? Dzulhijjah, Dzulqa'dah dulu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan termasuk Muharram tidak? Termasuk Asyhurul Hurum enggak? Enggak. Maka jadi mulia. Ya. Ramadan kan bulan mulia, tapi enggak masuk ke dalam Asyhurul Hurum. Coba kalau Ramadan masuk ke dalam Asyhurul Hurum, berarti segitu-gitunya doang kan? Terus bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi Muhammad kan mulia? Kenapa enggak lahir di bulan yang 4 itu? Untuk apa? Untuk memuliakan bulan Rabiul Awal. Tadinya Rabiul Awal enggak ada apa-apanya. Tapi karena lahirnya Nabi Muhammad, maka itu Rabiul Awal menjadi mulia. Terus apa lagi? Sya'ban menjadi mulia. Kenapa? Kenapa Sya'ban jadi mulia ya? Iya, Sya'ban menjadi mulia karena apa? Karena mau menghadapi bulan Ramadan. Maka Nabi puasa lebih banyak di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Wa afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Dan sedekah yang paling afdal paling utama ya, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Bawaannya beda ya. Kalau di Al-Wafa, kalau di bulan Ramadan, anak-anak dimintain amal setiap hari. Di sini enggak. Enggak kalau bulan Ramadan. Iya, infak setiap hari itu. Ya. Tapi kalau bulan yang lain kayak sekarang ini ya hari Jumat doang. Mereka bikin itu celengan Ramadan itu. Oh, khusus gitu. Jadi mereka punya jadi celengan Ramadan sendiri. Kita bikin nih celengan Ramadan anak-anak. Nah, nanti tiap hari itu dia berinfak. Oh, disimpannya di sekolahan. Enggak. Oh, cakep banget. Nanti niru bilang Bu Mimi. Saya kalau lagi suka sharing gitu kan sama Bu Mimi ya. Namanya juga punya sekolahan yang sama gitu. Tuh Bu Mimi begini gitu. Jadi dibawa ke rumah. Kan ada celengannya siapa yang ngasih? Kita bikin sama anak-anak bikin. Oh, bikin. Oh, bukan beli. Bukan. Bikin dari barang bekas.
dari barang bekas, misalnya dari kardus atau dari toples. Oh, jadi bu gurunya Nanti dihias sama ngajarin mereka. bikin Iya, gitu. nanti dihias sama mereka. Oh, gitu. Kan ada toples Bu. Hah? Toples bagus ya. Di Dibolongin, ini dihias. Kalau Wafa mah enggak. Pokoknya udah setiap hari keliling aja gitu. kan di jadwal itu ada jadwalnya yang dia isi. Hah? Ketika dia berinfak dia isi. Antisipasi Kak. Diisi. Ada jadwalnya, jadwal kegiatan yang di rumah. Jadi dia sholat tarawih kan, dia sholat ini kan, Oh gitu. dia berinfak kan. Jadi ini sama Ibunya. Jadi untuk ini semangat. Oh iya, menyemangati. Sampai tanda tangan ya? Tanda tangan ke imam ya? Enggak juga ya. Itu SD itu. kayaknya kemarin-kemarin kan enggak ada. Waktu beberapa tahun yang lalu itu pada antri deh tuh. SD masih. Iya, SD mah. Gitu. Enggak. Belum ya. Sampai sekarang? Masih ada. Oh masih. Oh. Oh gitu ya. Menit lagi. Mana dia? Sedekah. Oh iya sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Abdul. Sedekah yang paling abdul adalah sedekah di bulan Ramadan. Wan Nasa'i wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha qala. Dia berkata, siapa yang berkata? Sayyidatuna Aisyah. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin pada suatu hari Nabi masuk ke dalam rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Faqala. Maka beliau bertanya, hal indakum syai'un? Apakah kalian punya sesuatu? Fakulna. Maka kami mengatakan, la, enggak punya. Faqala. Maka dijawab oleh Nabi, inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa aja deh. Alah, kalau Nabi begitu ya. Alhamdulillah. Kalau suami kita. Jadi ibu-ibu, kalau Nabi mah keluarganya enggak ada apa-apanya, bukan males. Emang kagak ada apa-apa. Jadi ibu-ibu, istrinya Nabi itu diajak susah sama Nabi ya. Padahal istri-istrinya Nabi itu sebagian besar sebelum sama Nabi hidupnya berkecukupan. Iya. Coba, Sayyidatuna Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya itu, jangan salah. Terus Sayyidatuna Hafsah. Siapa? Anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar apa? Kaya. Kemudian siapa lagi? Sayyidatuna, apalagi Sayyidatuna Khadijah mah konglomerat. Ya Allah, Sayyidatuna Khadijah, subhanallah ibu-ibu. Ya, ketika mau nikah dengan Nabi, gempar penduduk kota Mekah. Muhammad mau nikahin seorang wanita konglomerat. Padahal banyak orang-orang laki yang ada di pintunya Sayyidatuna Khadijah mau melamar, tolak semua ya. Giliran yang melamar, itu mah ngara hartanya. Kalau kayak begitu mah gitu ya, matre itu mah. Siapa yang matre siapa? Yang dibilang matre siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Kata Sayyidatuna Khadijah, andai pun matre, aku akan serahkan seluruh hartaku buat Muhammad. Waktu itu kan belum jadi nabi. Akan aku serahkan semua apa yang aku miliki dari hartaku buat Muhammad. Begitu ya nama Sayyidatuna Khadijah. Pas giliran udah bener nggak Bu diserahkan semuanya ketika dakwah semuanya. Jadi miskin Sayyidatuna Khadijah. Kalau perempuan mah miskin juga nggak mengapa, orang lakinya banyak duitnya gitu kan ya. Terus
Pas giliran mau meninggal, ya Allah, khawatir banget saya dan Aisyah. Saya dan Khadijah. Ya Allah, ya Rasul, kalau saya duluan meninggal, melihat kondisi saya kayak begini, kan abis diboikot ya. Abis itu diboikot sampai makan kertas, makan dedaunan tuh. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah kelaparan. Ya untuk jadi ingat orang anak-anak Palestina makan kertas ya. Ya Allah, makan dedaunan, makan kertas. Terus Sayyidina Khadijah pulang-pulang sakit. Pulang-pulang sakit itulah bulan-bulan menjelang wafatnya Sayyidah Khadijah sudah merasakan kayaknya udah nggak berdaya, udah hampir ajalnya datang, bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah, kalau nanti saya meninggal, engkau nanti gimana ya? Andai kata engkau nggak punya apa-apa, galilah kuburku, ambil tulang belulangku, ya Allah ya, buat titian. Kalau kita pengennya senang ya, dibawanya sama suami, nggak mau dibawa sama suami, susah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sayyidah Khadijah, terus siapa lagi? Aisyah. Udah selesai kan ya ini? Oh iya udah selesai itu ceritanya. Terus siapa? Aisyah. Kata Aisyah udah. Hah? Hafsah udah. Hafsah udah. Saya lihat Sofia. Ini juga nggak miskin amat. Ummu Salamah juga. Walaupun barangkali nggak sekaya Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman siapa? Istrinya bukan? Istrinya. Mantunya. Kan Rasul itu ngajak susah bukan cuma istrinya doang. Anak mantunya juga diajak susah. Harus berani jadi susah. Kalau kita iya. Ini kan lagi nyeritain keluarganya Nabi, bukan keluarga kita. Kali aja ada yang gitu. Kali aja ada yang gitu ya. Iya Bu, makanya jangan suka ngomong begini. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka rada-rada juga sih. Ya, saya mah nggak istilahnya nggak suami saya mah udah nggak ngasih saya. Emang dulu siapa yang ngasih? Kalau bukan suami. Ya Allah, gila ini banget. Jadi ini Kasihan jangan begitu ya. Itu sekarang dia udah pensiun, udah nggak ada duitnya. Emang dulu dari siapa? Dari siapa? Keluar baju sehat. Tidak bersyukur. Dah, ibu-ibu. Dah, ibu adalah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita pembelajaran pada hari ini masih berkaitan dengan puasa, Ramadan puasa. Mari ibu sekalian kita tutup dengan senandung doa Al-Quran. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wa salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.